أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sedikit menjelaskan tentang hal yang masih berkaitan dengan riya dan sum'ah. Jadi jikalau kita mengerjakan berbagai macam amal soleh, apakah itu dengan mengerjakan sholat, yaitu setelah wajibnya kita mengerjakan yang sunnahnya, kita juga mengerjakan puasa setelah wajib, kita juga mengerjakan yang sunnah-sunnahnya, kita rajin bersedekah, kita melakukan ibadah haji umroh dan seterusnya dari berbagai macam amal soleh. Dan kita pada waktu mengerjakan itu jelas semata-mata mencari keridhaan, mencari ganjaran, mencari surganya Allah saja, tanpa ada niat ingin dipuji, ingin disanjung ataupun dimuliakan oleh orang lain. Namun ternyata meskipun kita sudah berusaha melakukan seikhlas-ikhlasnya misalnya perbuatan tersebut, kita berusaha memurnikan berbagai macam jenis amal tersebut semata-mata karena Allah, tapi ada juga efek dari orang-orang sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita menganggap kita adalah orang yang baik, orang sebelah kita atau orang sekitar kita atau teman kita atau sahabat kita atau kerabat kita atau orang-orang yang ada di komunitas kita menganggap bahwa kita adalah orang yang santun, orang yang dermawan dan berbagai macam sebutan-sebutan yang baik. Atau kalau kita menulis, banyak orang yang menyukai tulisan kita, karena kelembutan dalam tulisan misalnya, kejelasan dalam keterangannya misalnya, dalil-dalilnya lengkap dan seterusnya. Begitu juga berdakwah misalnya lewat video, apakah di Instagram, apakah di Twitter atau di YouTube, banyak orang yang menyukai misalnya perilaku perbuatan kita yang pada saat kita mengerjakan itu tidak ada maksud untuk mengharapkan pujian, sanjungan, bahkan orang menjadi pengikut, follower atau apapun itu. Nah, bagaimana hukumnya? Karena setiap orang melakukan suatu amalan pasti ada imbas dari orang-orang sekitar. Kalau kita berbuat buruk pasti ada orang-orang yang tidak suka. Meskipun ada juga orang yang suka dengan perbuatan buruk, tentu orang yang sejenisnya. Kalau orang yang tidak sejenisnya pasti tidak akan suka dengan perbuatan buruk. Kebalikan juga begitu. Kalau orang-orang yang berbuat baik, berada di atas jalan yang hak, ada orang-orang yang menyukai. Orang sejenisnya juga insya Allah. Dan yang bertentangan, yang berseberangan, orang-orang yang berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang hak itu, tentu orang-orang yang berseberangan, orang-orang yang berbeda, dalam prinsip, dalam sikap, ataupun dalam kehidupannya. Nah, jadi yang kita jelaskan di sini adalah bagaimana kalau seandainya kita sudah berbuat baik, kita ikhlas dalam mengerjakannya, kita tidak mengharapkan pujian, sanjungan atau kemuliaan dari orang, tapi akan orang-orang itu ada yang kemudian suka, senang kepada kita, menganggap kita adalah orang yang baik. Nah, untuk inilah Rasulullah juga sudah menjelaskan
ya kepada kita ya berkenaan dengan masalah ini, yaitu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Dzarrin radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata Abu Dzar, qila pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nas alaihi. Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu, apa komentarmu terhadap seseorang yang dia mengerjakan suatu amal dari kebaikan-kebaikan, lalu orang-orang memuji diri orang tersebut, ya bagaimana komentarmu, apa pendapatmu? Yaitu berkenaan dengan ada orang mengerjakan kebaikan-kebaikan, apakah sholat, puasa, bersedekah dan yang lain-lainnya, lalu ada orang yang memuji ya orang yang mengerjakan amal yang baik itu. Qala, kemudian Nabi menjawab, Nabi berkata, tilka ajilu busyral mu'mini. Itu adalah orang memuji, orang menyanjung perbuatan baik seseorang itu adalah ajilu busyra, yaitu kabar gembira yang disegerakan al mukmin bagi orang mukmin ya. Nah, jadi kalau seandainya kita melakukan kebaikan dan kita sudah berusaha ikhlas dalam beramal, tapi tetap aja ada orang yang menyanjung memuji kita, ya selama kita memang tidak jumawa dengan pujian, selama kemudian kita tidak jadi sombong atau kemudian besok-besoknya kita menjadi ria, ya selama kita memang tetap ikhlas, kata Nabi, itu adalah busyral mukmin, itu adalah kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan. Ya, jadi sebelum hari kiamat sudah mendapatkan kebaikan, sudah mendapatkan kegembiraan, sudah mendapatkan respon positif ya dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah menyikapi ya atau menjelaskan hadis di atas ya, karena hadis di atas tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, qala ulama, berkata ulama, maknanya adalah hadhil busyra al muajjalah lahu bil khair. Ya, jadi maknanya adalah ini merupakan kabar gembira yang disegerakan kepada orang tersebut dengan kebaikan. Wahia, dan ini adalah merupakan dalilun, merupakan dalil, merupakan bukti ala ridho illahi ta'ala, bentuk keriduan Allah ta'ala kepada orang itu. Ini adalah merupakan bukti dalil bahwa Allah itu ridho kepada orang itu, wa mahabbatuhu lahu, dan Allah mencintainya, fayuhabbibuhu ilal khalqi kama sabaqa fil hadis, ya, dan juga Allah membuat makhluk yang lain cinta kepadanya sebagaimana telah berlalu dalam hadis ya, nanti kita akan bacakan. Summa yuda'u lahul qabul fil ardi, kemudian diletakkan kepada orang itu penerimaan ya bagi orang yang ada di muka bumi. Wa hadza kulluhu, dan semuanya ini idza hamidahun nas min ghairi ta'arudin minhu lihamdihim. Ya, ini semua apabila orang-orang memujinya itu tanpa ada unsur paksaan untuk memujinya. Wa illa, dan jika tidak, fata'arud, bentuk pemaksaan pujian itu adalah madhum, ya merupakan perbuatan yang tercela. Nah, jadi kenapa orang-orang memuji dia? Ini menunjukkan bahwa orang itu telah Allah ridhoi. Allah juga suka dan cinta kepada orang itu. Oleh karena itulah nanti ya Allah menyuruh ya orang-orang, ya sebagian nanti Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat juga nanti menyuruh kepada penduduk bumi untuk mencintai orang tersebut. Jadi Allah kalau sudah mencintai seseorang, ya maka Allah umumkan kecintaan kepada orang itu dan menyuruh para malaikat dan juga penduduk bumi untuk mencintai orang tersebut, sebagaimana di dalam hadis. Ya, jadi kalau seandainya kita dengan sebab perbuatan baik kita, dengan sebab amal-amal soleh kita, lalu ada orang yang menyukai kita, lalu orang memuji kita, ya maka tidak mengapa selama kita tetap menjaga kemurnian hati kita. Wa qala Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, sedangkan Ibnu Jauzi
ya rahimahullah mengomentari hadis di atas, wal maknanya adalah anallaha ta'ala idza taqabbala al-amal, bahwa Allah Ta'ala itu apabila menerima ya suatu amalan, awqa'a fil qulub yaqubulil amil, maka Allah akan meletakkan ke dalam hati-hati orang itu untuk menerima orang yang beramal, wa madahu dan memujinya, fayakunu ma'awqa'u fil qulub mubasyiran bil qabul, maka jadilah apa yang diletakkan di dalam hati-hati manusia itu ya mubasyiran, merupakan bentuk kabar gembira dalam bentuk penerimaan, kama annahu idza ahabba 'abdan habbabahu ila khalqihi wa hum syuhadaullahi fil ardi, sebagaimana bahwa Allah itu apabila mencintai seorang hamba, habbabahu, Allah akan menumbuhkan rasa cinta kepada orang itu, kepada makhluknya, karena makhluk-makhluk itulah nanti yang akan menjadi saksi-saksi bagi Allah fil ardi, di muka bumi. Jadi artinya ya, kalau Allah menyukai suatu amalan yang dikerjakan oleh orang, maka Allah akan letakkan dalam hati ya makhluk yang lain, ya dalam hati orang lain untuk menerima orang yang beramal, bukan hanya amalnya, tapi kepada orang yang beramal. Makanya kita kan kalau beriman ini, kalau kita punya iman, kita suka cinta, kita suka menerima apa yang diucapkan oleh orang tersebut, ya. Karena kita tahu dia orang berilmu misalnya, kalau bicara itu dengan dalil misalnya, maka ada unsur qabul dalam diri kita, ada unsur penerimaan dalam hati kita dengan apa yang diucapkannya, apa yang didakwahkannya, apa yang dijelaskan dalam perkara agama. Yaitu karena Allah meletakkan qabul dalam hati kita, meletakkan penerimaan dalam hati kita. Ya, bahkan Allah nanti meletakkan rasa kepada kita, rasa cinta kepada orang itu. Ya, walaupun kita tidak mengenal dia, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan dia, kita hanya membaca tulisannya, ya, atau kita hanya mendengar videonya, bertemu langsung tidak pernah, tapi akan timbul rasa cinta kepada orang itu, ya karena Allah yang meletakkan itu. Dan Allah juga telah menjadikan hati kita senantiasa akan qabul menerima apapun yang dijelaskan kepada kita. Ya Allah, sebabnya kalau mencintai seorang hamba, ya karena amalnya, karena keimanannya, karena keikhlasannya, ya maka Allah akan meletakkan rasa cinta ya kepada makhluknya, kepada orang tersebut. Ya, karena hamba-hamba Allah yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain itu adalah merupakan syuhada, saksi bagi Allah yang berada di muka bumi. Begitu juga waqala As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti rahimahullah, ai hadhil busral mu'ajjalah dalilun lil busral muakhirah ilal akhirah. Inta. Jadi maksudnya adalah hadhil busral mu'ajjalah, jadi ini adalah merupakan kegembiraan ya yang disegerakan. Jadi kegembiraan yang disegerakan ini adalah merupakan dalil ya lil busra, ya bagi kegembiraan al muakhirah yang ditunda, ya ilal akhirah, kepada akhirat. Ya, jadi orang kalau amalnya diterima di sisi Allah, kalau dia ikhlas dalam beribadah karena Allah, tidak ada maksud riya, tidak ada maksud sum'ah, tidak ingin dipuji, tidak ingin diberikan balasan, tidak ingin dimuliakan oleh orang, ya maka di dunia dia akan mendapatkan balasan segera dengan disukai orang, dengan dipuji orang, dan yang kedua nanti di hari kiamat pahalanya, ganjarannya akan dia dapat. Begitu juga wasu'ila Ibnu Utsaimin, ya pernah ditanya ya Ibnu Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma makna hadis alladhi yaqul tilka ajilu busyral mu'min, apakah makna hadis yang dikatakan itu adalah kabar gembira orang mukmin yang disegerakan? Fa ajaba, maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjawab, al-mu'min, orang mukmin itu yubashiru, diberikan kabar gembira di dunia ini, bi amalihi sholeh, dengan amal-amal yang soleh, min iddati wujuh, dari beberapa segi. Ya, pertama adalah idza syarahallahu sadrahu ilal amalis sholeh wa sara yatmainu ilaihi, jadi apabila Allah telah melapangkan dadanya kepada amal soleh, kemudian jadilah dia merasa tentram dengan amal soleh itu, wa yafrahu bihi, dan dia bahagia dengan amal solehnya itu,
Karena hada dalilan, ini adalah merupakan dalil ala anallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala katabahu telah mencatatnya, ya termasuk minas su'ada, termasuk orang-orang yang berbahagia. Tuh, jadi makna pertama kalimat pertanyaan orang ajil busral mu'min, ya kabar gembira atau kegembiraan yang disegerakan ya bagi orang mukmin adalah Allah itu kalau sudah melapangkan dada seseorang kepada amal soleh, ya maka hatinya tentram kepada amal soleh itu. Jadi kalau dia lagi sholat tenang bawaannya, kalau lagi saum tenang, kalau sedekah itu bawaannya tenang aja. Kalau dia pokoknya mengerjakan amal soleh itu ada ketenangan di situ, dan bahkan wa yafrahu biha, dan dia itu senang, dia itu bahagia ketika mengerjakan amal soleh. Nah, berarti orang ini telah dicatat oleh Allah sebagai su'ada, sebagai orang-orang yang berbahagia. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma, maka adapun man orang yang a'ta, yang suka memberi, ya wattaqo dan bertakwa, wasadaqa dan suka membenarkan, bil husna beraneka ragam kebaikan-kebaikan, maka kata Allah ini fasanuyassiruhu, maka kami akan mempermudah orang tersebut, mempermudah orang yang suka memberi dan bertakwa dan membenarkan kebenaran, membenarkan kebaikan itu, lil yusra, kepada kebaikan, ya itu. Jadi kepada yusra, kepada hal-hal yang menunjukkan kepada kebaikan, kepada kemudahan. Ya, jadi kalau kita juga ingin dimudahkan kepada perkara-perkara yang dimudahkan seperti ibadah-ibadah itu, ya maka hendaklah kita suka memberi, kemudian kita bertakwa kepada Allah dan suka membenarkan ya kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang telah dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Famin busral mukmin, maka di antara kegembiraan orang mukmin adalah ayyajida fi nafsihi, ya dia mendapatkan di dalam dirinya rohatan, ya rehat, tenang, fil a'mali sholihah, di dalam amal-amal soleh, wa ridho biha dan ridho kepadanya, wa tumakninah dan tentram ilaiha kepadanya, walihada kanatis sholat, oleh karena itulah sholat merupakan qurrata aini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sholat itu menjadi penyejuk matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya kalau kita mungkin kalau sholat malam, jadi mata tuh sepet, mata itu tersiksa dengan sholat, apalagi kalau bacaannya panjang. Tapi kalau untuk Rasulullah, maka sholat itu adalah penyejuk. Seperti kita kalau pergi ke pantai yang indah pemandangannya, atau kita pergi ke gunung, ke kebun teh misalnya, atau kita bersama istri kita yang cantik jelita misalnya. Nah, kalau buat kita, dunia-dunia itu adalah merupakan qurratu a'yun buat kita, penyejuk mata. Tapi kalau untuk orang yang semacam Rasulullah dan orang-orang yang beriman, penyejuk matanya itu ketika sedang sholat, ketika sedang beribadah. Ya, beda ya. Nah, kalau kita belum nyampe lah, ya kita seperti itu. Makanya orang kalau sudah seperti itu, ya dia itu menjumpai ketentraman, ketenangan, rehat di dalam dirinya ketika mengerjakan amal soleh. Dia senang dengan amal soleh itu, ya, dan merasa tentram dengan amal soleh tersebut, ya berarti dia sudah busral mukmin. Dia itu sudah mendapatkan kegembiraan bagi seorang mukmin yang disegerakan. Kemudian juga kata Syekh Utsaimin lagi, wa min busralil mukmin, maka di antara kegembiraan yang disegerakan bagi orang mukmin itu adalah ayyusniyan nasu alaihi khairan, orang-orang menyanjung kebaikan kepadanya. Fa inna sana'an nas alaihi bil khair, karena sesungguhnya pujian kebaikan orang kepada dirinya merupakan sahadatan minhum lahu, merupakan persaksian kepada orang itu dari mereka, ala annahu, bahwasanya orang tersebut adalah min ahlil khair, termasuk dari orang yang menjadi pelaku kebaikan, orang yang suka mengerjakan kebaikan. Nah itu ya, jadi kalau kita mengerjakan berbagai macam amal soleh, lalu orang menyanjung memuji kita tanpa kita harapkan, tanpa kita niatkan, ya
Itu adalah merupakan bentuk ya persaksian mereka kepada kita nanti di hari kiamat bahwa kita adalah merupakan orang-orang yang suka mengerjakan kebaikan. Nah, jadi kalau andai kata ada orang memuji menyanjung kita tanpa kita niatkan, tanpa kita tujukan, nggak masalah. Itu kata Syekh Utsaimin. Ya, di antara makna dari busra ya ajil busral mukmin. Wa minha, dan di antaranya lagi anturalahul mura'il hasanah fil manam. Yaitu di antaranya lagi adalah ya orang itu bermimpi dengan mimpi yang indah, yang bagus ketika tidurnya. Jadi antara busra mumin lagi, kegembiraan orang ini adalah dia merasakan mimpi-mimpi yang bagus. Ya, mimpi masuk ke dalam surga, mimpi bertemu dengan Rasulullah, mimpi ikut berjihad fisabilillah, ya mimpi ia bertemu dengan para sahabat, dan mimpi-mimpi indah lain, mimpi bagus yang lain. Ya, maka itu adalah merupakan juga busral mukmin, kegembiraan orang mukmin. Itulah makna dari busral mukmin. Ya, makanya jikalau kita ini misalnya ya sudah berusaha mengerjakan kebaikan dengan aneka ragam kebaikan, berusaha mengerjakan berbagai macam amal soleh, ya, dan kita betul-betul niatkan karena Allah, semata-mata mengharapkan ganjaran ya dari Allah. Kemudian di antara manusia ada yang ya biasa-biasa aja, ada juga yang mencela, ada yang mencaci maki, ada yang membuli, ya ada yang mengintimidasi, ya dan seterusnya. Tapi ada juga mereka yang memuji kita, ya ada yang memberikan support kepada kita, ya bahkan menjadi follower, ya menjadi pengikut, menjadi orang yang selalu mengikuti kajian-kajian kita baik secara langsung atau ya di YouTube dan seterusnya. Ya, kalau emang niat kita bukan untuk itu misalnya, maka tidak mengapa. Itu adalah merupakan ajilu busral mukmin, merupakan kabar gembira atau kegembiraan orang mukmin yang disegerakan, yaitu yang diberikan di dunia ini. Di samping nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan balasan. Kemudian Rawah Al-Bukhari wa Muslim, telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibrila, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu." Apabila Allah mencintai seorang hamba karena imannya, karena amal solehnya, karena keistiqomahannya, ya karena kesungguhannya di dalam beribadah dan seterusnya, maka nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril, kemudian mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di antara orang-orang yang dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Itu. Jadi sesungguhnya Allah itu, kata Allah kepada malaikat Jibril, sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan, fa ahbibu, maka cintailah dia. Kemudian fayuhibbuhu Jibril, ya karena perintah Allah, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibril fi ahlis sama, kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan, kemudian memanggil para penghuni langit, yaitu malaikat-malaikat penghuni langit. Kata malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan, maka hendaklah kalian mencintai si fulan tersebut, mencintai orang tersebut. Fayuhibbuhu ya ahlus sama, maka kemudian penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Summa yuda'u lahul qabul fil ardi, kemudian diletakkanlah kepada orang itu penerimaan di muka bumi. Jadi orang-orang yang ada di muka bumi akhirnya menerima orang tersebut, menerima sikapnya, menerima keyakinannya, menerima ucapannya, dan yang lain-lainnya. Itu. Jadi kalau kita perhatikan di dalam hadis ini adalah yang penting bagaimana kita meraih ya cinta Allah. Orang tidak cinta kepada kita nggak masalah. Yang penting Allah mencintai kita dulu. Jadi ketika kita berucap, ketika kita beriktikad, ketika kita mengerjakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, ya raihlah cinta Allah. Makanya kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah adalah dengan mengikuti perintahnya, mencontoh Rasulnya. Ya jangan pedulikan orang lain. Dengan kita mengatakan A itu karena yang kita lihat dalam Al-Quran atau hadis, udah katakan A. Ketika Allah Rasul menyuruh kepada kita mengerjakan amalan B, kerjakan amalan. Walaupun orang lain ya tidak mengerjakan, bahkan mencela orang yang mengerjakannya.
Yang penting adalah cinta Allah. Sebab Allah kalau sudah mencintai kita, nanti Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mencintai kita juga. Kalau malaikat Jibril sudah mencintai kita, malaikat Jibril akan menyuruh malaikat-malaikat yang ada di langit untuk juga mencintai kita. Dan kalau semua malaikat yang ada di langit mencintai kita, maka akhirnya nanti orang-orang yang ada di muka bumi akan menerima keadaan kita, akan menerima apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Ya, raih cinta Allah. Jangan sia-siakan amal-amal yang selama ini kita kerjakan. Jangan sia-siakan selama ini ucapan yang kita ucapkan, keyakinan yang selama ini kita yakini. Ya, jangan sia-siakan kecuali untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat terhadap manusia, beramal ini beramal itu, kita berharap orang mencintai kita. Bagaimana bahagianya ketika ada seorang suami bisa mencintai istrinya, betapa bahagianya istrinya. Begitupun kebalikannya. Kalau seorang suami berbuat ini berbuat itu, kemudian istri tambah cinta sama dia, dan seterusnya, kita bahagia dicintai oleh orang-orang yang kita cintai. Nah, kita mencintai Allah. Tapi apakah sekarang Allah sudah mencintai kita? Nah, supaya cinta tidak bertepuk sebelah tangan, yaitu kita ini mencintai Allah, tetapi entah Allah mencintai kita atau tidak, maka sekarang raihlah cinta Allah dengan cara melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya, dan mencontoh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segenap perkataan dan perbuatannya. Insya Allah, kalau Allah sudah mencintai kita, nanti malaikat Jibril, semua malaikat yang ada di langit juga akan mencintai kita. Dan kemudian juga di dalam riwayat Tirmizi ada tambahan, jadi sini, dan juga hadis tadi di atas ada diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wazada Imam Tirmizi menambahkan, fadalika, itulah yang di dalam ayat dibaca tadi, fadalika qaulillahi ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat yaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, maka Allah yang Maha Penyayang akan menjadikan untuk mereka wuddan, yaitu kecintaan, orang-orang yang cinta kepada Dia. Jadi kalau kita selama ini mengerjakan amal soleh, kita selama ini meningkatkan, menguatkan iman kita, dan kita senantiasa mengerjakan amal-amal soleh, maka nanti Allah akan jadikan untuk kita kecintaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang nanti akan menyayangi kita, orang-orang nanti akan memberikan support kepada kita, orang-orang akan memotivasi kepada kita, dan begitu seterusnya. Walaupun kita tidak mencari itu seluruhnya, tapi akan Allah berikan. Seperti Rasul dakwah aja, muncullah nanti itu Abu Bakar, kemudian Umar, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting awal amalnya pasang niat karena Allah. Kemudian berkata Imam An-Nawawi, menafsirkan hadis di atas, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa makna yuda'u lahul qabul fil ardi, makna dari diletakkan untuknya penerimaan di muka bumi, yaitu adalah al-hubbu, rasa cinta, fi qulubin nas, rasa cinta di dalam hati manusia, wa ridahum anhu, dan keredoan mereka kepada orang tersebut, wa tamiru ilaihil qulub, dan hati orang-orang nanti akan condong kepada orang tersebut, wa tardu anhu, dan juga ridho kepadanya, hati-hati orang itu ridho kepadanya. Waqad jaa, dan juga telah datang di dalam riwayat yang lain, wa tudaulahul mahabbah, dan akan diletakkan untuk dia kecintaan. Jadi bukan al-qabul, tapi di situ adalah al-mahabbah. Jadi secara otomatis nanti orang akan cinta, akan menerima orang tersebut. Itu efek dari kita mengerjakan amal soleh. Maka orang-orang yang suka beramal soleh, orang-orang yang beriman juga akan mencintai kita, akan menerima kita. Orang welcome sama kita nanti. Walaupun orang itu nggak kenal kita, tapi kalau kita selama ini beriman, mengerjakan amal soleh, ikhlas karena Allah, dengan sendirinya nanti Allah akan pertautkan orang-orang yang sesuai, orang-orang yang cocok, orang-orang yang sepaham, orang-orang yang sejalan di dunia ini untuk sama-sama meraih keridhaan, meraih rahmat, dan juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir kita
ditolak, ya enggak, ada ya cara Allah itu mempertemukannya. Begitu juga sedangkan ya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ya menafsirkan, menjelaskan yang di atas, ayat yang di atas tadi itu, yukhbiru ta'ala annahu, jadi Allah Ta'ala menghabarkan annahu bahwasanya Allah yagrisu akan menanam li ibadahil mu'minin untuk hamba-hambanya yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, hamba-hamba Allah yang beriman yang suka mengerjakan amal soleh, fi qulubi ibadihi sholihin mawadah, ke dalam hati hamba-hambanya yang soleh, yaitu rasa cinta. Jadi Allah akan menanam rasa cinta ya dalam hati hamba-hambanya yang soleh untuk hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi kalau kita ini hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, dan kita senantiasa seperti itu, maka Allah menanamkan dalam hati hamba-hamba Allah lain yang soleh itu rasa cintanya kepada kita. Wa hada amrun la budda minhu wa la mahida anhu. Ini adalah suatu perkara yang sudah semestinya ada dan tidak akan dapat menghindar darinya. Pasti akan begitu. Seperti kita aja, kita nggak kenal dengan Syekh Fulan, kita nggak kenal dengan Ustadz Fulan, kita hanya kenal namanya, kita nggak cuma hanya melihat videonya, kita hanya melihat tulisannya. Ya kita bertatap muka nggak pernah, apalagi ngomong misalnya. Ya, tapi karena kita melihat tulisannya sesuai dengan dalil, mendengar ceramahnya, sejuk mendengar ceramah dia, karena dipenuhi dengan unsur-unsur ilmiah dalam pengajaran misalnya, ya, dan kalimat-kalimatnya juga santun misalnya, dan seterusnya, maka otomatis kalau kita memang sudah seperti itu, kita pasti akan suka. Kita pasti akan tumbuh cinta dalam diri kita. Ya, begitupun kita. Kalau selama ini kita senantiasa mengerjakan amal soleh, kita memperkuat iman kita, maka akan ada orang-orang yang seperti itu kepada kita. Wallahu a'lam. Ya, dan banyak lagi dari yang seperti ini. Jadi kesimpulannya bahwa kalau seandainya kita sudah berusaha mengerjakan amal soleh dengan aneka ragam bentuknya sesuai yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran atau yang dicontohkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih misalnya, dan pada saat kita mengerjakan itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ganjaran balasan ya surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berharap pujian, sanjungan, pemuliaan ya penghormatan dari orang ya, dan kita siap dijauhi oleh orang, dikucilkan, dibicarakan, digunjing oleh orang segala macam, pokoknya lillahi ta'ala ya. Tapi kemudian ya ternyata dari sekian banyak orang ada yang suka dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita amalkan, apa yang juga yang kita dakwahkan ya. Nah, apakah itu juga termasuk riya atau sum'ah? Selama kita tidak memaksudkan demikian, tapi ada orang menyukai kita, ada orang mencintai kita, ada orang memuji amal soleh kita, ya maka itu dibolehkan ya. Karena itu termasuk ajila busral mukmin, merupakan ya kegembiraan kepada orang mukmin yang disegerakan di dunia ini ya, di samping nanti pahala-pahala akhirat yang juga akan menanti ya amal-amal soleh kita, mudah-mudahan ya seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah seperti itu, jangan kemudian berubah, jangan kemudian kita besok ya beramal juga mengharapkan pujian atau sanjungan. Ya istiqomah, harus konsisten sampai akhir hayat kita. Makanya menjaga keikhlasan itu susah ya, menjaga ketulusan dalam beramal itu nggak gampang ya. Makanya jaga terus, istiqomah terus. Jadi ketika ada orang-orang udah mulai ada menyukai kita, ada orang mulai senang dengan dakwah kita dan seterusnya, maka jaga sampai akhir hayat kita. Ya mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah ya di dalam bertauhid, di dalam beriman, ya begitu juga di dalam mengerjakan amal soleh dan juga mendakwahkan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk kita dakwahkan kepada orang lain. Ya mudah-mudahan Allah berikan keteguhan, ya keikhlasan kepada kita sampai akhir hayat kita. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini berfaedah untuk saya dan juga untuk keluarga besar saya dan untuk seluruh daripada kaum muslimin, untuk tetap menjaga keikhlasan, untuk tetap menjaga ketulusan, untuk tetap
ia senantiasa dalam beribadah mencari keridhaan, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa yang lainnya. Ya mudah-mudahan lah. Dan untuk ini diakhiri sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut ya pada pembahasan yang lain insya Allah. Dan itu dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك